Untuk yang pernah mengikuti, ya sambil kita review lagi ya, biar lebih ingat ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini adalah pertemuan yang keempat. Ya, untuk materinya sudah saya share sebetulnya yang di Erling ya. Klasifikasi proses, kita ulangi sebentar ya. Nah, ada beberapa teman kita yang baru gabung ya. Nah, biar lebih jelas, kenapa sih kita harus membuat peta proses bisnis ya? Nah, ini kita lanjut saja ya, proses ya. Teman-teman tahu ya apa yang dimaksud proses. Ini adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi kalau proses itu ada input, ada output. Nah, ini ya, saya jelaskan singkat saja ya, biar cepat ya. Nah, jenis-jenis klasifikasi proses ya di sini berdasarkan level proses bisnis, ada berdasarkan hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan ya, berdasarkan level otomasi, kemudian berdasarkan frekuensi transaksi atau pengulangan, kemudian berdasarkan tingkatan nilai transaksi ya. Nah, klasifikasi proses itu berdasarkan level proses bisnis ya. Jadi kalau kita membuat suatu proses produksi ya, misalnya memproduksi konveksi, memproduksi elektronik itu kan tidak tiba-tiba langsung ya menjadi barang yang siap pakai. Tentunya melalui proses dulu ya, proses produksi ya teman-teman ya. Ada input, ada output ya. Jadi di situ ada pengolahan dari bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi ya kan. Nah, kalau perusahaan elektronik ya, kalau bahan bakunya itu ya ada kabel-kabel ya, kemudian juga ada timbal. Nah, ini contohnya ya bahan baku elektronik ya. Kemudian ada lampu indikator dan sebagainya ya. Selain bahan baku juga ada peralatannya ya, peralatan yang digunakan untuk merakit tadi elektronik. Nah, itu ya. Kemudian ada melalui proses ya. Nah, prosesnya nanti ada penyambungan kabel-kabel, kemudian penggabungan bagian-bagian tadi spare part tadi ya, sehingga menjadi suatu elektronik utuh, misalnya menjadi televisi. Nah, ini ada prosesnya ya. Jadi proses pembuatan televisi itu dari bahan mentah, bahan baku, diproses ya, kemudian menjadilah bahan yang atau barang yang siap pakai ya. Nah, kalau pakaian jadi ya ada prosesnya macam-macam ya, di bahannya ada benang, ada kain ya, kemudian ada kancing, resleting dan sebagainya, kemudian ada bagian pemotongan, kemudian bagian menjahit, bagian obras, bagian memasangkan kancing dan sebagainya. Itu adalah proses ya, sehingga terbentuklah suatu pakaian yang siap dipakai ya, siap pakai ya, untuk siap dipasarkan ya, untuk dijual ke konsumen ya ataupun pelanggannya. Nah, ini dimaksud proses ya gitu. Jadi ada input, ada juga output. Ini adalah proses ya. Nah, kalau peta proses bisnis ini merupakan aset terpenting ya dalam suatu organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Ini proses bisnis ya. Nah, tentunya dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kan tidak tiba-tiba nanti menjadi satu laporan, tiba-tiba nanti mendapatkan keuntungan besar kan tidak. Jadi melalui proses ya. Nah, proses dalam satu organisasi itu bisa digambarkan ya, namanya peta proses bisnis. Bagaimana sih proses penjualan ya? Kemudian proses pembelian seperti apa, kemudian proses produksi seperti apa. Nah, alur-alurnya itu seperti apa? Nah, dari input ke output ya. Nah, ini dinamakan peta proses bisnis. Jadi ada beberapa bagian yang terlibat ya, tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, ada beberapa bagian yang terlibat ya. Ada pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal. Kalau bagian pembelian ya melibatkan distributor atau penyedia barang ya, ataupun pemasok ya, bahan baku ya ke perusahaan. Nah, itu pihak eksternal. Nah, kalau pihak internal ya pihak yang ada di dalam organisasi tersebut ya, bagian HRD, bagian keuangan, nah itu ya bagian produksi, nah itu internal perusahaan. Gitu. Jadi peta proses bisnis ini adalah merupakan gambaran atau alur proses ya dari input sampai ke output ya dalam suatu organisasi ini kan, melibatkan beberapa
pelaku dalam proses bisnis ya, baik internal maupun eksternal perusahaan. Nah, ya, saya jelaskan singkat ya teman-teman ya, garis besarnya saja. Nah, kemudian apa sih tujuan penyusunan peta proses bisnis? Nah, ini ada beberapa tujuannya. Nah, bisa minta tolong dibacakan Mbak Tania, Ristania, tujuan Ya, Bu. penyusunan peta proses bisnis. Tujuan penyusunan peta bisnis proses. Satu, mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Dua, mudah mengkomunikasikan baik. Iya, saya pikir nggak nyala, Bu. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Ya, oke, Terima terima kasih, Bu. kasih ya. Oke, terima kasih Kakak Tania. Nah, ini adalah tujuan dari penyusunan peta proses bisnis ya. Jadi setiap bagian itu intinya di sini akan melakukan tugas dan fungsi secara baik ya, secara efektif dan efisien ya. Jadi bagaimana ya suatu proses itu bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi tidak berbelit-belit satu proses bisnisnya. Jadi tidak banyak birokrasinya gitu ya. Bagaimana memproses suatu produk dari bahan jadi menjadi atau bahan baku menjadi barang jadi itu tidak melalui proses yang panjang. Nah, gitu ya. Sehingga barang tersebut itu cepat untuk diterima oleh konsumen ya gitu secara cepat. Jadi tidak prosesnya tidak berbelit-belit ya. Misalnya ya kita memiliki perusahaan restoran atau memiliki usaha restoran gitu ya. Nah, dari pelanggan itu masuk ke restoran, dari pesan makanan sampai makanan itu siap disajikan itu bisa cepat gitu, cepat diperoleh ya, diterima oleh tadi ya pembeli kita atau pelanggan kita. Ya, jangan sampai karena prosesnya itu terlalu panjang gitu, terlalu rumit ya. Dari pesan nanti dari pemesanan ini nanti dialihkan ke bagian ini sampai ke bagian produksi atau dapurnya gitu ya, sehingga resep apa pesanan itu diterima chefnya itu terlalu panjang prosesnya sehingga pelanggan nanti menunggu lama karena namanya orang datang lapar kan pengen cepet ya cepet makan gitu ya cepet makan harus datang ke restoran kan pengennya cepet makan ya ini lama banget saya pernah juga tuh nunggu aduh ya Allah Gusti perut sudah lapar banget ini ya gitu ya. Kita kan pengennya cepet makan lapar gitu ya nunggunya lama banget ada 1 jam tuh pernah satu di restoran ampun deh kapok abis itu saya gitu ya. Tahu gitu pulang aja ke rumah bikin mie biar nah bikin telur ceplok daripada datang nih sudah lapar masih nunggu 1 jam nih prosesnya terlalu lama ini. Kalau memang itu pelanggannya banyak dan chefnya itu kurang, Mbok ya nambah gitu ya. Mbok ya ditambah merekrut lagi chef gitu. Jangan sampai pelanggan kecewa ya menunggu berjam-jam nggak nggak cepet disajikan makanannya kan konsumen kecewa ya lapar gitu ya sudah lapar gitu. Nah kalau punya anak kecil kan rewel anaknya nangis ya mah lapar lapar nah itu ya. Untung yang beli itu orang tua ya kita teman-teman kantor gitu makan-makan di sana. Kalau bawa anak kecil anaknya sudah nangis ya sudah lapar gitu. Nah itu ya. Ini adalah salah satu yang saya gambarkan tadi salah satu contoh ya suatu proses bisnis bagaimana sih proses bisnis itu dibuat ya sehingga birokrasinya atau alurnya tidak terlalu panjang sehingga konsumen atau pembeli itu segera menerima atau cepat menerima pesanannya. Nah, ini intinya seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan di pertemuan lalu saya contohkan. Contoh membuat paspor, membuat KTP. Nah, ini jangan sampai masyarakat itu dilempar ke sana ke sini ya pembuatan KTP-nya ke Pak RT dulu contoh zaman dulu nih ya sebelum adanya ini ya online ke Pak RT dulu dari Pak RT ke Pak RW kan nggak surat pengantar ya kalau saya pernah merasakan mungkin teman-teman yang zaman now ini nggak pernah merasakan ribetnya mengurus KTP zaman dulu ya zaman dulu ribet banget ya ingin memperpanjang KTP dulu KTP kan tidak seumur hidup ya sekian tahun 5 tahun itu harus ganti lagi, foto lagi. Nah, itu ribet ya gitu ya. Nah, sekarang sudah
elektronik sudah enak ya, sudah bisa seumur hidup gitu, nggak usah memperpanjang lagi ya. Dalam zaman dulu tuh 5 tahun, kalau habis kita harus ke Pak RT lagi, Pak RW, kemudian kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan. Nah ini kan ribet, birokrasinya terlalu rumit ya gitu ya. Nah itu memakan waktu, makan biaya gitu. Kalau yang kerja ya hari ini ke Pak RW, besoknya Pak RT-nya nggak ada, izin lagi. Nanti dari Pak RW, nah kemalaman, Pak RW-nya adanya malam, kita malam. Nah besok paginya kita izin lagi baru ke kelurahan, nah, nunggu Pak Lurah lagi tanda tangan, ribet. Nah itu terlalu lama. Sekarang sudah enak ya, ada KTP elektronik ya, semuanya sudah sekarang serba elektronik ya, bisa via online ya. Kita bikin apa paspor itu bisa online gitu sekarang ya, tinggal upload dokumen, kemudian kita um, menjadwalkan sendiri mau di imigrasi mana ya, kita akan mengurus paspor, jadwalnya juga kita bisa ngatur sendiri gitu ya. Buat SKCK juga di Mabes Polri ya, kita sudah bisa juga ya gitu, mau tanggal berapa, nah itu bisa ya gitu. Sekarang semuanya bisa online, bikin apa SIM, nah bisa juga online gitu. Memperpanjang SIM bisa juga online, ujiannya juga bisa via online, nanti dikirim. Nah bisa tuh, anak saya bikin SIM online juga sekarang. Memperpanjang ya ini ya, bukan SIM baru, kalau baru tetap harus datang gitu ya. Karena kalau SIM memperpanjang kan sudah ada datanya tuh ya, bisa via online. Sekarang birokrasi yang panjang itu sudah dipangkas sehingga mempermudah pelanggan atau masyarakat gitu ya, agar mendapatkan kebutuhannya dengan cepat. Nah ini ya, dengan membuat peta proses bisnis, nanti kita bisa mengetahui kira-kira mana nih suatu proses yang nggak penting, nanti kita pangkas gitu ya. Kan kita hemat biaya juga ya, jadi bagian yang nggak penting, yang sekiranya itu tidak diperlukan, itu tidak harus kita rekrut gitu, nanti kita rugi. Nah itu tujuannya kita membuat peta proses bisnis. Ini sepertinya nggak penting di bagian ini, langsung aja misalnya kita punya dealer gitu ya, atau showroom gitu ya, bagian ini tuh nggak penting, hanya nggak ada, nggak harus ada gitu. Dari bagian customer service langsung langsung dikerjakan customer service aja, nggak usah bagian lain ya. Brosur-brosur, formulir-formulir, langsung customer service aja, nggak usah dilempar ke bagian lain lagi, nanti langsung ke bagian misalnya pembeliannya gitu. Dari pembeliannya nanti langsung ke bagian distribusi, langsung distribusikan, dikirim ke konsumennya atau pemesannya, itu cukup ya, tidak usah nambah bagian ini lagi, nanti pemborosan ya kan, terlalu banyak bagian-bagian yang mengurusi administrasi itu, bukannya cepat nanti malah lambat gitu ya, sampai ke tangan konsumen atau pelanggan itu jadi kesannya lama. Nah konsumennya jadi, kepuasan pelanggannya juga nilainya akan berkurang. Nah ini ya teman-teman, tujuannya kita membuat peta proses bisnis, kita bisa memetakan proses-proses apa yang penting, yang harus dilakukan dalam satu organisasi ya, sehingga produk ya, baik barang ataupun jasa itu cepat diterima oleh konsumen ya, sehingga konsumen puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah itu tujuan pembuatan peta proses bisnis, intinya di situ ya. Nah, ini tahapnya. Nah, tahap penyusunan peta proses bisnis yang pertama yaitu kita mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan ya, berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan. Nah, makanya nanti di UTS saya minta teman-teman menyebutkan visi dan misi dulu. Visi, misi perusahaannya itu apa? Nah, itu ya. Nah, setelah tahu visi misinya, nanti kita bisa mengidentifikasi fungsi ya, berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi misi serta tujuan ya. Kemudian setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Nah, ini ya, setelah visi misi tahu, nanti kita bisa menentukan tuh proses bisnisnya apa ini untuk mendukung visi misi tersebut. Nah, itu ya. Nah, ini kerangka peta proses bisnis. Di sini adalah visi, misi, tujuan, kemudian fungsi 1, fungsi 2, kemudian di bawahnya lagi ada peta proses bisnis level 0. Nah, ini ya. Kemudian peta proses bisnis level 1, kemudian peta proses bisnis level N ya. Bisa level 2, bisa level 3, bahkan bisa sampai level 4 ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun jangan terlalu panjang-panjang prosesnya ya. Kalau emang cukup sampai level 2 ya cukup sampai level 2 atau level 3 gitu. Jangan terlalu panjang proses bisnisnya ya.
Nanti konsumennya jenuh, bosan gitu ya. Nggak sampai-sampai nih pesanannya gitu ya. Nanti konsumen merasa nggak puas gitu, kelamaan gitu, selak butuh banget gitu ya. Ya tadi saya cerita ya, selak lapar banget, prosesnya lama banget gitu masak menunya tadi gitu. Nah itu konsumen merasa tidak puas gitu ya. Nah ini ya, jangan terlalu kepanjangan proses bisnisnya itu ya. Kalau bisa singkat, singkat saja gitu. Nah itu untuk mengurangi cost ya. Jadi kalau kepanjangan nanti yang ngurusi banyak, karyawannya juga perlu banyak kan, nanti costnya tinggi ya. Nah ini kemudian peta proses bisnis level 0. Nanti saya minta tolong teman-teman juga nanti menggambarkan peta proses bisnis level 0. Ini ya merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah ya, terdiri dari proses bisnis inti atau utama atau primer, kemudian ada proses bisnis manajemen ya, kemudian ada proses bisnis pendukung atau sekunder ya. Proses bisnis inti atau utama ini adalah core bisnisnya. Bisnisnya perusahaan itu apa? Nah, ini disebut proses bisnis inti atau utama. Misalnya kalau tadi restoran, restoran itu adalah kita menjual makanan dan minuman ya, produknya itu makanan dan minuman ya. Proses bisnis inti utama atau primernya itu ya terkait dengan membuat bahan baku, bahan-bahan ini ya, makanan dan minuman tadi ya, sehingga menjadi diproses kemudian menjadi siap ya, makanan atau minuman itu siap ya, disajikan kepada konsumen. Nah ini proses bisnis utama atau intinya ya. Jadi di situ nanti ada melibatkan bagian pembelian ya, pembelian bahan baku, kemudian ada chefnya ya, chef yang menyajikan, yang memasak makanan, kemudian yang menyajikan ya, dari yang mengantarkan itu ya. Biasanya ada namanya pelayanan ya, pelayannya ya, menyajikan makanan ya sampai mengantarkan makanan sampai ke konsumen atau pemesan. Nah ini proses bisnis utama ya. Kemudian proses bisnis manajemen. Nah proses bisnis manajemen ini bisa dari bagian kasirnya, ya, bagian supervisornya, ya, bagian pengawas lah di situ ya. Kemudian bagian apalagi di sini manajernya misalnya atau bagian HRD-nya. Nah ini proses bisnis manajemen ya. Kalau proses bisnis pendukung atau sekunder ini adalah proses bisnis yang mendukung ya, mendukung uh, pelaksanaan tadi ya sehingga bisa berjalan lancar. Ini di situ pendukungnya apa ini? Nah ini sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing ya, ataupun perusahaannya masing-masing, perusahaan pendukung di sini ya. Bisa di sini adalah bagian audit, misalnya ya, kalau restorannya besar gitu, ataupun perhotelan, biasanya kan ada juga bagian audit ya, audit internal perusahaan, biasanya ada bagian audit ya. Kemudian juga ada bagian misalnya di situ ada bagian mekanik ya misalnya ya, bagian mekanik atau elektrik. Nah itu bisa ya. Jadi nanti misalnya ada bagian yang mengurusi tentang listrik ya, kan gitu ya. Ada misalnya nanti kalau ada mati lampu misalnya, nanti langsung terkonek ke genset. Biasanya ada bagian mekaniknya atau elektriknya. Nah ini proses bisnis pendukung atau sekunder ya. Nah ini ya proses inti. Nah, ini ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya secara singkat ya teman-teman ya. Oke, nah ini contoh. Ini proses bisnis level 0. Nah, ini ada manajerial, utama, pendukung. Nanti seperti ini cara membuatnya. Ya, itu ya. Nanti dikasih tanda, ini kalau prosesnya itu masih lanjut, bersambung ke level berikutnya. Di dalamnya itu ada tanda plus di sini ya. Nah, ini artinya di dalamnya itu ada proses selanjutnya gitu ya. Jadi prosesnya tidak berhenti. Jadi di dalam proses bisnis manajerial utama maupun pendukung ini ada lagi proses lanjutannya atau subprosesnya. Ini kan level 0 ya, subprosesnya level 1. Nah, itu ya. Nah, ini level 1 ini adalah penjabaran dari level 0 tadi ya. Nanti dijabarkan ya ke level 1. Nah, dari level 1 di sini nanti dijabarkanlah lagi level ke N dan seterusnya. Nah, itu ya. Level 1 ke level 2 bisa juga level 3, namun jangan terlalu panjang prosesnya ya. Nah, ini contoh adalah
contoh dari proses bisnis inti. Ya, ini adalah pemasaran dan promosi, pemenuhan order dari pelanggan, layanan pelanggan. Ini contohnya. Contoh proses bisnis pendukung ini pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Ini contoh. Ya, proses bisnis manajemen di sini adalah keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan, ada tata kelola, pengelolaan kinerja, pengelolaan rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional dan perencanaan anggaran. Ini contohnya saja ya. Oke, nanti kita akan lanjut langsung ya, langsung ke contoh di jam 20.38. Kita lihat dulu tugasnya. Nah, ini. Nah, kita contoh satu ya, contohkan satu. Sebentar. Bisa share dulu. Share dulu. Share mana nih? Tugas. Ini tugasnya, ini nih, saya besarkan ya, biar kelihatan. Nah ini, mana Mbak Magdalena, masih di mobil kah? Baru sampai nih. Oh, baru sampai. Ya. Di mana sih rumahnya? Halo? Halo Kakak Magdalena, rumahnya di mana ya? Di Pelumpang, Miss. Oh, oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, pakai HP ya, Zoom-nya? Iya. Oke, bisa minta tolong dibacakan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Ya, oke, dibacakan coba. The Mort adalah bukti yang menawarkan koleksi pakaian dan aksesoris untuk wanita model yang ingin tampil stil dan percaya diri. Fokusnya adalah pada desain-desain unik, bahan berkualitas tinggi, dan layanan personal yang eksklusif. Ini Mbak, oke. Nah, berarti ingin membuat butik ya, membuat usahanya ini butik ya? Iya, Miss. Ya, oke. Kemudian target pasar? Target pasar wanita usia 25 sampai 45 tahun dengan menghasilkan penghasilan menengah ke atas, memiliki minat pada fashion dan tren terkini, mencari gaya hidup modern dan berkelas. Ini produknya koleksi pakaian wanita yang terdiri dari, sebentar, bisa saya turunkan dulu nih ya. Iya, Miss. Ini visi misinya mana Kakak? Oh, di bawah sini. Iya, Miss. Oh, ini target pasar, ada produknya. Kemudian pakaian wanita terdiri dari kemeja, blus, rok, celana, dress, busana, formal, gaun, blazer, aksesoris. Ini oke. Modelnya 400 juta. Ini dirinci yang tadi ya 1 miliar ya, keunggulan. Kemudian rencana ke depan membuka cabang di kota-kota besar dan sebagainya. Kemudian visinya di sini. Iya, Miss. Oke, coba dibaca visinya. Visinya menjadi butik terkemuka di Indonesia yang menghadirkan pengalaman berbelanja unik bagi wanita modern dengan menggabungkan desain eksklusif, kualitas premium dan layanan personal yang istimewa. Oke. Dan misinya, ayo dibacakan misinya. Misinya menawarkan koleksi pakaian dan aksesoris yang stylish, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan wanita modern yang ingin tampil percaya diri dan berkelas. Yang berikut membangun hubungan yang erat dengan pelanggan melalui layanan personal yang ramah.
profesional dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Berikutnya, menginspirasi dan mendukung pelanggan dalam mengekspresikan gaya pribadi mereka melalui pilihan fashion yang unik dan bermakna. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam desain dan produksi, serta menjalani kerjasama dengan desain lokal dan internasional untuk menghadirkan koleksi eksklusif. Menjalankan bisnis dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dengan fokus pada keberlanjutan dan mendukung industri fashion lokal. Fashion lokal, ya. Oke, terima kasih Mbak Alena. Ini Mbak siapa tadi? Kok Mbak Alena? Mbak Magdalena ya? Mbak Alena ini Magdalena ya? Iya, Miss. Oh iya, oke. Oke, Mbak Magdalena atau Mbak Alena, ini ada satu rumah tuh tadi siapa? Ada berempat ya? Ada Iya. BMP, Alena, Yanti, terus siapa lagi tuh? Jerry. Jerry? Iya, Jerry, Miss. Jerry, oh 4 orang, berempat. Iya, Miss. Ini SMA-nya dari SMA yang sama ya? Berbeda, Miss. Daerah mana SMA-nya waktu itu? Di NTT, Miss. Di NTT, semuanya berempat dari NTT? Iya, Miss. Luar biasa, ya Masya Allah. Sebelum di Akasmi, di mana Mbak kemarin? LP3I. LP3I. Oh iya. Dapat beasiswa ya? Iya, Miss. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Iya. Dari NTT ya SMA-nya ya. Iya, Miss. Oke, semangat ya belajarnya. Iya. Ya, luar biasa. Ya, oke, terima kasih. Ini adalah impian Mbak Alena, yaitu ingin mendirikan butik ya. Butik modern ya, oke. Nah, ini saya share dulu ya. Nanti kita buatnya seperti apa? Nah, ini. Nah, ini ya. Untuk tutorial ya, cara download aplikasi Bisagi ya, sudah saya buatkan ya semester lalu gitu ya. Semester lalu saya ngajar ini juga soalnya ya. Nah, sudah saya buatkan tutorialnya ya. Jadi karena kita kan online gitu ya. Jadi biar teman-teman mudah belajarnya, saya buatkan tutorial cara download aplikasi Bisagi ya. Mbak Tania udah bisa belum? Mbak Tania download. Saya pakai Visio ya, Bu. Oke, boleh. Install di laptop pakainya Visio, Microsoft Visio. Nanti saya udah coba-coba sih, Bu. Lagi nyoba yang ikutin punya Ibu ya. Paling nanti agak beda aja bentuk table sama kolomnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita pakai Bisagi, nanti tampilannya seperti ini ya, kalau download ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau pakai Bisagi, ini bisa di-print juga ya. Di-print juga, lampirkan nanti pada saat UTS ya. Nah, jawabannya bisa dan di depannya ini kan bisa diedit nih ya, teman-teman ya. Bisa sebelumnya ini kita masukkan pertanyaan yang visi misi bisa. Ini kan bisa diedit, ini kan pakai. Ini bisa diedit. Nah, bisa digeser-geser ke bawah, di scroll-scroll ke bawah gitu. Di atasnya nanti soal tadi pertanyaan rencana bisnis Anda apa, visi misi apa, terus bawahnya ini bisa gitu ya. Boleh karena ini bisa diedit ya kalau download pakai Word ya. Nah, kemudian di sini nah, ini kan level 1, level 0, level 1, level 2. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini level 0. Ini saya gedein ya. Nah, ini contohnya. Ini yang sudah dibuat ya. Ini level 0 seperti ini ya. Saya besarkan ya. Nah, jadi ini ada proses utama. Ini peta proses bisnis PT ABC contoh. Ini ada proses utama, ada bagian produksi, pemasaran, layanan pelanggan ya. Ini adalah hasil itu ya, download ya, sudah di-download ya dari aplikasi Bisagi. Kemudian proses pendukung, di sini ada pengelolaan keuangan, pengelolaan infrastruktur dan teknologi, kemudian ada pengelolaan SDM, kemudian proses manajerial ya. Di sini ada
bagian ini contoh nih. Perencanaan kinerja dan anggaran, kemudian pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, ini ya. Ini level 0. Kemudian level 1-nya ini contohnya sudah ada ya, sudah kemarin sudah saya share, teman-teman bisa buka ya. Contohnya ya. Kemudian untuk level 1-nya, nah ini ya. Di sini ya, level 1, di sini ada judulnya nih, level 1. Ya. Proses bisnis utama level 1. Ini bagian produksi. Ada bahan baku, desain produk ini ya. Kemudian ini bagian produksi ya, proses produksi ya. Kemudian ada bagian pemasaran, ini ada penerimaan order, pemasaran dan promosi, kemudian bagian layanan pelanggan, ada distribusi barang, ada customer service ya. Lanjut, ini lanjutnya. Level 1 proses bisnis pendukung, jadi semuanya dirinci semua sampai level 1-nya ya, pendukungnya apa. Nah ini contohnya, nanti saya share lagi ya. Nah kemudian manajerial, ini prosesnya apa saja, proses level 1-nya dirinci semua. Nah kemudian untuk level 2-nya ini boleh ambil salah satu saja ya. Ini dari sales order ya, proses bisnis utama dari sales order ya, ini ya. Nah, ini dimasukkan di sini ya, teman-teman. Nah, nih ya. Nah, seperti pertemuan minggu lalu ya, jadi sudah saya sampaikan ya, sebelum membuat ini, teman-teman alangkah baiknya buat kertas kerjanya dulu ya, pakai Excel ya. Excelnya juga sudah saya share ya minggu lalu ya. Buat sini, karena membuat gini itu kalau kita tidak ada kertas kerjanya itu nanti teman-teman geser sana, salah apa ya, apalah gitu ya. Jadi dibuat kertas kerjanya dulu biar mudah nanti menggambarkannya. Nah, kalau tidak ada kertas kerjanya nanti teman-teman nggak jadi-jadi nih. Ini prosesnya ini ya terutama yang level 2 ini ya. Nah, gitu. Jadi kita kertas kerjanya atau mikirnya itu dicantumkan dulu di Excel. Nah, baru nanti dituangkan di gambar. Nah, kalau teman-teman langsung gambar, nanti teman-teman bingung. Ini arahnya kemana ya? Baiknya ya, nanti nggak selesai-selesai, malah lama. Nah, ya, tetap dulu saya tampilkan Excel-nya dulu ya. Nah, di tutorial di YouTube yang saya buat itu sudah lengkap ya. Teman-teman ikuti saja itu nanti insya Allah bisa ya. Kertas kerjanya, nah ini ada kertas kerjanya. Nanti saya bagi lagi kertas kerjanya contohnya ya. Ntar saya share dulu kertas kerjanya. Nah, nanti teman-teman coba dalam minggu ini buat ya. Jadi masih bisa bertanya ya. Tanya ke saya, Bu, saya masih bingung nih. Nah, yang mana yang bingungnya, di bagian mana? Silahkan tanya bebas ya, UTS, tapi saya ya karena dosennya ini baik hati, baik hati. Maksudnya masih memberi kesempatan untuk bertanya walaupun nanti ini ujian ya. Gitu. Bu, ini gimana? Saya masih bingung. Oke, bagian mana yang bingung, Cinta? Bisa ya, ini punya ya. Bu, ini saya bingung nih. Oke, ya mana? Ya kita Zoom meeting gitu. Yuk, biar bingung kamu share screen ya. Nanti bikin ya. Bu, ini habis ini kemana? Nanti saya kasih tahu ya. Oh, habis itu ke sini, habis itu ke sini ya. Share screen kita buat Zoom meeting. Siapa yang bingung, ayo kita Zoom meeting untuk mengerjakan UTS ya. Boleh hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya nggak ada kuliah ya. Maksudnya nggak ada ngajar gitu. Boleh Sabtu atau Minggu gitu ya. Sabtu besok kayaknya jam 9 saya ada acara ya, apa ya? Zoom meeting ya. Nanti saya kasih tahu ya. Ayo jam berapa gitu ya. Hari apa? Kalau malam tuh saya ngajar hari Senin, Selasa dan Rabu ya, Mbak Nia ya. Nah, Irma ya enggak dari Kamis dimajuin dari Rabu. Jadi saya free itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu boleh. Tapi Kamis dan Jumat itu malam ya. Kalau pagi saya kan kerja ya. Nah,
Sabtu boleh, Sabtu atau Minggu janjian boleh gitu. Atau kalau yang nggak puas Zoom meeting mau ke rumah aja boleh, silahkan ke rumah. Tapi bilang dulu ya, saya kadang-kadang di tempat adik saya gitu. Di sana kan ada mama saya lagi sakit, saya nungguin juga biasanya gitu. Nah, saya di rumah saya sendiri atau di tempat adik, nanti teman-teman kontak saya aja gitu. Ya, adik saya di sini juga daerah Villa Nusa Indah 3 ya, Bojonggede dekat kota wisata ya, boleh kalau mau main langsung gitu. Ya. Oke, kita lanjut kembali ke laptop ya. Ini malah kemana-mana ceritanya. Peta proses bisnis nih ya. Nah, ini ya. Kita buat kertas kerjanya dulu ya. Ini saya jelaskan lagi ya, berulang-ulang nggak apa-apa sampai paham. Nanti kalau masih kurang jelas, bilang ke saya, Bu belum jelas, nanti saya jelaskan lagi sampai jelas. Ya, karena output saya itu teman-teman saya sampai paham, sampai bisa membuat peta proses bisnis, karena ini penting sekali ya. Nah, level 0 kita masukkan dulu di kolom level 0, proses utama. Nah, proses utama itu apa saja sih? Nah, ini contohnya adalah misalnya ini peta proses bisnis PT ABC ini adalah perusahaan konveksi contoh. Nah, makanya teman-teman tentukan dulu ini bisnisnya apa. Teman-teman mau bisnis apa? Bisnis kuliner, bisnis konveksi, bisnis jasa, barang atau jasa. Saya kan di UTS kan nomor 1 itu tentukan dulu apa rencana bisnis Anda, karena nanti dari rencana bisnis itu teman-teman akan mudah menuliskan di sini kira-kira yang masuk ke proses utama itu bagian mana saja sih. Nah, itu ya. Kan kemarin saya minta juga gambarkan struktur organisasi. Nah, di situ kan nanti teman-teman bisa tahu deh. Oh, ini level 0 ya, level 0 proses utama. Bagian ini level 0 ini untuk proses pendukung. Ini bagian manajerial. Biasanya kalau manajerial itu ada di level atas ya. Top management itu biasanya levelnya manajerial. Bagian manajerial itu biasanya di atas gitu ya. Biasanya ya top management lah gitu ya. Tuh, biasanya manajerial, ada direktur gitu ya. Ada direktur, kemudian kepala bagian, biasanya itu dia itu levelnya manajerial ya, itu yang membuat keputusan, membuat peraturan itu manajerial. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau proses utama biasanya itu di bawahnya itu ya, bagian produksi gitu, kemudian bagian pemasaran, bagian pembelian. Nah, itu biasanya itu level utama ya, utama karena core bisnisnya di situ, bisnis utamanya ya bergerak dalam bidang itu biasanya gitu ya. Kemudian yang bawah biasanya itu level pendukung ya, pendukung atau penunjang. Nah, itu semuanya sama-sama penting ya, karena mendukung bisnis utama tadi. Nah, kalau tidak ada bagian manajerial, bagian pendukung atau penunjang, dia juga tidak bisa jalan gitu. Proses utama tadi ya semuanya penting gitu ya, saling mendukung. Namanya satu organisasi, satu kesatuan ya. Nah, proses utama di sini proses produksi. Nah, ini tentunya utama kan, core bisnisnya itu adalah bisnis tadi konveksi. Nah, bagian produksi itu menjadi utama. Kalau tidak ada bagian produksi ya nggak bisa menghasilkan konveksi atau pakaian jadi tadi. Nah, itu makanya menjadi utama ya bagian produksi ya. Kemudian untuk berikutnya pemasaran. Nah, ini ya. Kalau dari bahan baku sudah diproduksi menjadi barang jadi ya. Outputnya sudah jadi barang jadi pakaian tadi, tentunya yang utamanya lagi itu adalah bagian pemasaran. Nah, ini proses utama kan. Tanpa adanya bagian pemasaran ya, hanya setumpuk pakaian yang tidak berarti ya kan, tidak bisa menjadi duit. Nah, ini penting bagian pemasaran untuk memasarkan tadi pakaian tadi ya, agar bisa dibeli oleh konsumen atau sampai ke tangan konsumen. Ini bagian pemasaran adalah bagian utama, proses utama ya. Kemudian layanan pelanggan ini ya, ini penting sekali ya. Jadi bagaimana pelanggan itu ya bisa mendapatkan produknya. Kemudian ada bagian distribusi barang tentunya yang mendistribusikan barang. Ini bagian layanan pelanggan. Ini penting sekali ya. Nah, dari layanan pelanggan nanti ada level satunya bagian distribusi barang. Nah, ini nyambung ya. Ada customer service. Nah, level 0 dulu ya, kita bicara level 0 dulu ya.
Kemudian proses pendukung ya, kita paham ini dulu ya. Kita buat kertas kerjanya dulu. Kalau gambar itu malah gampang. Ini dulu, kita mikir ini dulu bagaimana caranya ini. Biar ketemu dulu nih. Nah, poin-poinnya. Proses pendukung. Nah, ini bagian keuangan. Nah, ini ya, ada kalau ada tadi pemasaran, kemudian ada layanan pelanggan, tentunya ada yang mengolah keuangannya, membukukan keuangannya. Nah, ada pengelola keuangan ya. Kemudian ada pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Nah, tentunya ada yang mengelola dong sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Nah, ini ada pengembangan infrastruktur dan teknologi. Nah, ini ya, jadi ada yang bagian ini ya, pengembangan infrastruktur, kemudian mekanik dan sebagainya, ada IT-nya. Nanti di sini ini pendukung ya. Untuk berikutnya, proses manajerial. Ini ada perencanaan kinerja dan anggaran. Ini bagian manajerial. Jadi ada yang merencanakan kinerja dan anggarannya, ya, bagian manajerial. Jadi ya, di sini adalah yang membuat keputusan, membuat peraturan, merencanakan anggaran. Ini bagian manajerial, ya. Kemudian pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan biasanya ini ada di top management ya, gitu di level atas biasanya ini adalah bagian pengendalian dan pengawasan ya. Nah, ini kalau di sini ada audit ya, di sini ada di audit ya. Satuan Pengawasan Internal SPI dan audit internal ini ada pengawasan. Nah, ini level 2-nya belum saya isi ya teman-teman, saya belum sempat ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kalau beda gimana Bu? Tidak seperti ini ya, disesuaikan saja. Nanti teman-teman itu nanti bisnisnya apa disesuaikan, tidak harus sama. Ini hanyalah sebagai gambaran, sebagai contoh saja ya bagaimana cara membuatnya. Nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman masing-masing ya, proses bisnisnya ya. Jadi nggak sama gitu ya. Kalau mau mirip-mirip ya bolehlah buat contoh. Nah, dari pusing Bu apa sih gitu ya? Ya udah mirip-mirip aja nggak apa-apa ya, tapi jangan sama plek ya. Itu mah nyalin ya namanya ya gitu ya, disesuaikan aja ya. Kalau teman-teman pusing pusing gimana sih gitu ya, ya mirip-mirip yang saya buat ini nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sama persis ya. Jadi ATM, ambil tiru modifikasi ya, namanya masih belajar gitu ya. Nggak mungkin lah ya sama bisa mengarang sendiri atau misalnya membuat sendiri daripada yang lain gitu kan, teman-teman masih belajar. Bolehlah ATM ya, ambil tiru modifikasi, tapi asal jangan sama plek sama persis nyontek namanya. Oke, untuk berikutnya proses utama bagian produksi ya, ini level 1 subproses ya. Ada pembelian bahan baku atau material. Ini nah, di dalam bagian produksi tadi, nah di dalamnya itu ada bagian bahan baku atau pembelian bahan baku atau material gitu ya. Dan proses produksi itu kan memerlukan bahan baku. Nah, ini bahan baku kan tidak bisa jalan sendiri nih dari pasar sampai ke pabrik. Nah, ini ada bagian pembeliannya. Nah, nanti sulapan ya, simsalabim ya, tiba-tiba muncul sendiri dari pabrik ke pabrik gitu ya, bahan bakunya ada benang gitu, jarum gitu, ada kain, tiba-tiba muncul sendiri nongol sendiri di pabrik, kan nggak bisa seperti itu ya. Ada bagiannya, ada pelakunya gitu ya, ada bagian pembeliannya. Nah, ini ya, ada butuh bagian pembelian bahan baku atau material. Jadi kalau misalnya bisnis restoran ya, ini ada bagian produksi ya, boleh. Bagian produksi ada pembelian bahan baku ya. Bahan baku tadi ada misalnya kalau restoran ya, beli bawang merah, bawang putih, cabai, beli beras. Nah, ini tetap sama, ada pembelian bahan baku atau material ya gitu. Walaupun nanti kalau bisnisnya restoran ya. Nah, kemudian setelah itu desain produk. Nah, ini ya, desain produk kalau di restoran ya apa? Ya menu ya, gitu, bagian menu ya, yang mengelola menu makanan ya, pengolah menu makanan. Nah, bisa. Nah, ini kalau di konveksi ya desain produk ya, gitu ya. Kemudian proses produksi. Nah, ini kalau konveksi ya ini bagian proses produksi ya. Kalau untuk restoran gimana? Ya chefnya itu masak ya, bagian yang masak ya, masak menu makanan tadi. Nah, ini ya proses produksi, bagian proses produksi ya. Nah, dalam kurung di sini adalah mengolah makanan. Nah, mengolah makanan atau chef. Nah, ini boleh ini masukkan itu chefnya ya. Tukang masaknya ya, kalau restoran ya.
Kemudian bagian pemasaran, penerimaan order atau sales dan sebagainya ya teman-teman, sampai ke bawah nanti teman-teman baca sendiri ya. Oke. Nah, kemudian level 2. Nah, level 2 ini adalah aktivitasnya. Jadi, aktivitas bagian pembelian atau bahan baku itu apa saja sih? Nah, ini ya. Ini contohnya ini ya, menerima pesanan order pelanggan dari bagian pemasaran, kemudian membuat perencanaan produksi, mengecek stok bahan baku. Nah, kemudian di sini ada pelakunya. Nah, ini kan tidak bisa ya, tidak bisa tiba-tiba muncul sendiri ya gitu, yang menggerakkan sendiri, gerak sendiri tiba-tiba enggak ya. Tentu ada operatornya atau pelakunya. Nah, menerima pesanan order. Nah, ini bagian apa sih? Nah, pelakunya adalah bagian pembelian. Membuat perencanaan produksi, bagian pembelian. Mengecek stok bahan baku, bagian pembelian. Ini ada pelakunya. Dari aktivitas ini tentunya ada penggeraknya ya, gitu ya. Ada operatornya, ada pelakunya. Ini tuliskan di sini pelakunya. Mengecek stok persediaan, supplier, konfirmasi persediaan kosong, ini kosong atau enggaknya ya, persediaannya kosong atau enggaknya. Jika kosong, supplier konfirmasi nih ke bagian pembelian. Oh, stok di tempatku kosong ya. Nah, ini laporan ke bagian pembelian. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kosong, oh karena kosong, bagian pembelian itu akan mencari alternatif supplier. Jadi suppliernya tidak cuma satu orang, ini bisa dua. Nah, supplier ini adalah bagian eksternal ya, eksternal perusahaan ya, bukan internal. Kalau pembelian ini internal ya. Jadi pelakunya ini melibatkan eksternal perusahaan supplier dan internal ya, gitu ya. Nah, jadi kita kan ada kerjasama ya dengan pihak ketiga atau pihak lain di luar perusahaan. Nah, ini supplier ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, kemudian desain produk, bagian desain, bagian pemasaran, kemudian konsumen. Kalau konsumen ini eksternal ya, pemasaran internal dan sebagainya. Ini seterusnya sampai bawah ya, teman-teman ini petakan dulu yang ini Excel-nya ya. Kalau sudah semua dipetakan, ya teman-teman ini nanti kertas kerjanya boleh ya dikirim nanti pada saat UTS bisa ya. Nah itu ya. Kalau ini sudah dipetakan semua, tinggal kita kemudian mengaplikasikannya di Bisagi, aplikasi Bisagi atau ke Visio ya, aplikasi Visio. Yang tidak berhasil download aplikasi Bisagi boleh pakai Visio atau aplikasi yang lain ya. Kalau aplikasi itu adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan kita agar cepat ya, agar mudah ya. Nah, bebas nanti, misalnya tidak bisa aplikasi, saya sarankan pertama Bisagi ya. Kalau nggak bisa Visio, kalau nggak bisa boleh aplikasi yang lain. Yang penting nanti teman-teman bisa menggambar peta proses bisnis. Kalau nggak bisa aplikasi macam-macam, misalnya pusing ini itu nggak bisa. Ya udah, bisamu apa? Pakai Excel boleh, pakai Word boleh. Terserah, yang penting teman-teman bisa mengerjakan UTS, membuat peta proses bisnis toh. Enak toh? Nggak sulit kan? Nah, bisanya apa? Udah, terserah. Yang penting teman-teman mengerjakan UTS. Kalau nggak ngerjakan ya nggak dapat nilai. Yang penting kerjakan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita aplikasikan ke contohnya. Ibu, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Ini bukan ini kan rencana bisnisnya itu rencana kita atau boleh perusahaan tempat kita bekerja nggak sih, Bu? Ya, rencana sendiri boleh, tapi kalau memang nggak ada bayangan mau bisnis apa ya gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa, di perusahaan tempat bekerja nggak apa-apa, boleh. Nanti tunjukkan ke pimpinannya ya, Pak ini saya buatkan peta proses bisnis, nanti teman-teman dapat bonus kali-kali ya. Oh pinter kamu nih Mbak Lela, nah, kamu buat inovasi nih di BCA, nanti naik pangkat nih Mbak Lela, mutasi naik pangkat tadi. Boleh ya Bu, berarti ya? Ya udah boleh aja deh, boleh. Ya makasih Bu. Tapi ya lebih baik ya bisnis sendiri, karena kan teman-teman kuliah di administrasi bisnis ya, itu sebaiknya ya kita punya ide sendiri lah, ide bisnis sendiri ya. Tapi kalau memang
lagi banyak kerjaan nih, bisa maklum lah namanya lagi kerja ya, banyak kerjaan Bu, nggak ada ide bisnis apa nih. Nah, ya udah yang ada aja di tempat bekerja, ya udah nggak apa-apa boleh. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah jam 21.21. Kasih contoh sebentar ya. Ya nggak apa ya, telat dikit lah gitu, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti bisa ngerjakannya. Karena setelah ini teman-teman harus nyoba nih. Nah, minggu depan udah harus itu ya, menyerahkan UTS-nya. Nah, ini kita buka aplikasi Bisaginya. Ini ya, sebentar saya share dulu. Wah, nah, nanti teman-teman, karena saya nggak bisa ngasih ini ya contoh semuanya ya panjang lebar ya, teman-teman lihat di tutorial yang sudah saya buat ya di YouTube ya. Nah, itu teman-teman lihat di situ ya. Ini aplikasi Bisagi. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat baru kayak ini ya. Klik di sini ya, new ini ya, blank model. Ya, ini blank model ya. Misalnya teman-teman ini membuat baru dan pernah buat gitu. Pernah buat tapi salah-salah mau bikin lagi lah ini. Klik ini new kemudian blank model. Nah, ini nanti jadi kosong gitu ya, blank model gini. Nah, misalnya ini teman-teman sudah pernah buat ingin buka lagi. Nah, klik aja file. Nah, ini saya sudah banyak membuat ini contoh-contoh. Klik di sini aja yang sudah pernah dibuat. Nah, yang disimpan di sini ini ada tandanya Bisagi. Ini nggak bisa kalau dibuka di luar aplikasi Bisagi ya, nggak bisa muncul ya. Bisanya dari dalam di sini aplikasi Bisagi ini. Klik di sini, open, kemudian di sini ya, klik di sini. Mau file yang mana yang mau dibuka. Nah, nih. Nah, ini nanti akan muncul nih banyak nih yang mana. Nah itu. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Ada level 0. Ini saya share nanti ke teman-teman ya. Level 0 di sini ya ada proses utama. Nah, ini kan tadi dari Excel tadi, kertas kerja tadi. Di sini ada produksi, pemasaran, layanan pelanggan ya. Kemudian ada proses pendukung, di sini ada pengelolaan keuangan, pengelolaan infrastruktur teknologi, pengelolaan SDM. Kemudian di sini ada perencanaan kinerja dan anggaran, kemudian ada pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, ini cara membuatnya bagaimana? Sebentar. Ini create a copy, di sini diagram, sebenarnya saya kosongkan dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih contoh caranya, singkat ya. Nah, di sini ada tanda ini. Nah, oke, kita masukkan di sini. Kita tarik aja, tinggal tarik aja. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita klik di sini ya. Contoh saya contohkan lagi, tarik ya. Bisa ulangi ya, teman-teman. Nah, ditarik ke sini. Ini toh, ditekan, kemudian tarik. Nah, digeser. Nah, tunggu dulu. Digeser aja. Nah, tinggal geser gini, geser, 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 geser gitu ya. Tekan geser, geser gitu ya. Nah, di sini diketik di sini langsung ya, peta proses bisnis. Nah, PT XXX misalnya contoh. Nah, nih. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, sini kita ini geser ini ya. Habis ini pertama, terus ini, kedua ini. Nah, ini kita langsung. Proses bisnis utama. Nih. Proses bisnis utama contoh. Nah, kemudian kita geser ini yang sini ya, jangan sini lagi ya ini. Nah, kita turun. Proses bisnis, ini misalnya. Proses bisnis. Pendukung, misal nih contoh. Nah, kemudian kita tarik lagi di sini ya, tarik ya, lihat ini sebelah sini ya. Kita geser sini. Wah, gampang kan teman-teman, nggak susah.
Oh, ini sini kita pindah nih. Nah, kita geser bisa aja nih, misalnya pindah ke sana ke sini kemari bisa. Nah, ini kemudian proses bisnis manajerial. Nah, oke. Nah, ini yang pakai Bisagi. Coba pakai Visio. Mbak Tania sudah nyoba pakai Visio. Visio. Nah, kita buka Visio ya. Oke. Udah coba-coba sih Bu, kurang lebih sama, Oke, sip. Ya, sama ya. kurang lebih. Tapi kayak agak Iya. sedikit yang beda, manual. Nah, nggak apa-apa. Bisa. Yang penting bisa. Nah, ini Visio Proses kelihatan ini ya? bisa Bu. Oke. Ini bisa kan Visio? Bisa kelihatan. Ini kelihatan ya Visio ya? Enggak Bu, ini Masih masih apa? Bizagi Bu. Oh, oke. Masih bisa lagi ya. Nah, saya. Oke. Gimana kalau Visio? Nah, ini kita lihat dulu. Visio. Nah, ini Visio. Saya ulangi lagi ya. Teman-teman kader. Ya, ini Visio. Udah ya, ini Visio tampilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita klik ini. More Shape ya. More Shape ya. Kemudian Flowchart ya. Ini Business Process Model Notation Basic Shapes. Nah, ini BPMN Basic Shapes. Nah, ini kita klik di sini ya. Yang ini ya. Oke, klik. Ya. Kemudian kita pilih yang sini. Kita klik yang sini. Kita masukkan ke sini. Nah, emang agak beda sih, tapi nggak apa-apa bisa. Nah, ini bisa. Ah, bisa kan? Sama kan? Mirip-mirip kan? Ya. Oke. Nah, coba saya gedein dulu. Nah, oke, sama kan, Cinta? Sama Bu. Ya, oke, sama. Cuman beda aja tampilannya. Nah, ini kita tulis peta proses bisnis. PT XXX. Nah, contoh doang ya. Nah, ini proses bisnis tadi utama ya. Utama. Nah, contoh. Pendukung. Proses bisnis pendukung. Mbak Tania udah mencoba? Sampai sini sudah coba Bu, saya udah coba pakai pack 2 yang dari proses utama habis detailnya lagi. Gitu. Tapi yang bingung kayak kan di situ kan banyak jenis bentuk-bentuknya tuh Bu. Saya kurang paham ini bentuk ini untuk tujuannya untuk apa gitu kan. Katanya kan nggak asal pakai gambar bentuknya kan Bu. Iya, oke. Yang dibutuhkan aja ya. Nah, habis ini ya, oke. Kita bisa gedein kok ya, Mbak. Geser ya. Oh, bisa nih tuh. Bisa. Oke, dilebarin bisa. Langsung ke layar gitu bisa langsung Bu, ada klikan pencetannya. Coba-coba ya nanti ya. Iya, nah, ini terus pakai ini ya, subprosesnya ini. Nah, ini. Kan udah nyoba bisa ya. Oke, bisa tuh, Mbak. Wah, bisa tuh. Nah, bisa. Sampai sini masih bisa, Bu. Nanti kalau tinggal yang garis-garis gitu. Ini apa ya? Produksi ya? Produksi. Bisa nih, gampang nih. Iya, produksi. Ini apa? Terus pengelolaan keuangan. Oh, iya. Dan seterusnya dah. Iya, gitu. Gampang deh. Ya, intinya bikin kertas kerjanya dulu, Bu. Ini name-nya ini apa? XXX kasih nama ya. Kemudian berikutnya di sini kan Mbak ya. Plus di sini plus. Nah, iya. Nama 2 ini apa? XXX. Nah, udah gampang lah. Gampang Mbak, bisa. Sampai di sini ada Bu visi ya, jadi lebih gampang. Bisa. Misalnya nggak pakai Bisagi, nggak pakai Visio, ada lagi aplikasi yang lain boleh, silahkan dibahas. Yang penting teman-teman bisa membuat peta proses bisnis. Yang penting UTS-nya dikerjakan, ya. Kalau yang nggak ngerjakan nggak dapat nilai. Ya iyalah, itu ya. Oke, bisa kan? Beres. Nah, kalau mau download, di sini kan file, ya. File ini export. Nah, nih langsung
Ini klik di sini. Kok type file bisa nggak ya di sini ya? Pakai issue kayaknya enggak deh. Pakai ini ya, PDF kayaknya dia ya. File Coba nanti saya coba-coba aja. export, ya coba aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Pilih-pilih. Ya pilih-pilih. Iya, Bu. Kalau kita nggak pernah berani mencoba, kita nggak akan bisa. Nah, kita klik sini export. Nah, ini dia ternyata ke PDF ya, teman-teman. Publish ya, klik publish. Ini masih kelihatan nggak di sini sampai sini? Teman-teman di sini kelihatan ya? Publish, langsung klik publish. Oke. Nah, muncul tuh PDF. Saya stop dulu ya. Ternyata muncul PDF. Hasilnya PDF nih, teman-teman. Nah. Ini ya, hasilnya PDF. Setelah di-download ya. Ini karena belum lengkap ya. Jadi hasilnya ini PDF ya, teman-teman. Seperti ini PDF-nya karena belum banyak, jadinya cuma satu ini aja. Tambahannya sedikit. Oke. Kita lanjut ke Bisagi. Sebentar ya, teman-teman, maaf ya kuliahnya. Itu kita molor sebentar. Molor dikit maksudnya, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan selain ini, selain Mbak Tania yang ada yang sudah mencoba? Mbak Nia, Mbak siapa ini? Mbak Ruby, Mbak Dwi Yuliana, Mbak Gabriel, Mbak Putri Jawa. Ada yang mau ditanyakan? Mas BMP, Mas Jerry, Mbak Alena. Maaf, Miss, ini kita mau tanya cara downloadnya, Miss. Boleh ulang? Cara downloadnya, kalau cara download ada di YouTube ya, ada saya share ya. Iya, Miss. Ya, oke. Nanti kalau belum berhasil, infokan ke saya ya kendalanya di mana. Maaf, Mbak, di situ ada laptop nggak? Ada. Ada, oke. Nanti bisa bersama-sama kan teman-teman berempat tuh ya. Nanti kalau saya ada kesulitan, tidak bisa misalnya, kalau Mbak Tania laptopnya nggak bisa tuh dipakai aplikasi Bisagi. Nah, terus Mbak Tania pakai aplikasi Visio, bisa ya. Kalau teman-teman bisa pakai Bisagi. Kalau nggak bisa boleh pakai Visio. Kalau nggak bisa boleh pakai aplikasi yang lain. Kalau nggak bisa juga macam-macam ini itu nggak bisa, ya udah pakai Excel aja. Udah yang penting bisa, ya kan? Nah, gitu gampang, nggak usah dipersulit ya. Oke. Nah, kalau ini udah, kalau di sini pakai Bisagi, ini geser di sini, geser di sini. Produksi ya gampang tuh sekali ya teman-teman. Produksi, terus bagian apa ya? Produksi, kita nyetek dulu ya, sudah saya buat pemasaran, layanan pelanggan. Nah, ini tinggal geser. Di sini klik, nah pemasaran. Kita geser lagi. Di sini layanan pelanggan. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian bagian produksi ini apa sih isinya? Nah, ini ya. Nanti bisa diuraikan lagi bagian produksi. Nah, misalnya kalau cara copy-nya, klik di sini ya. Create a copy. Nah, nanti bisa tuh ya. Ini harusnya bisa nih ya. Bisa ngopi ke sini nih. Kalau ini bisa nih se-copy. Create a copy. Nah, ini ya. Klik di sini create a copy ya. Nanti untuk ngopi, pindahin. Nah, ini ya. Ini sudah lengkapnya nih. Ini sudah saya gambarkan lengkap ya. Biar itu cepat ya. Nah, kemudian setelah itu proses utama ini dirinci lagi. Nah, ini contohnya ya. Nah, proses bisnis utama dirinci lagi. Nah, di sini kan ada bagian produksi itu dirinci. Bagian produksi itu di dalamnya ada bagian apa saja. Kemudian
bagian pemasaran di dalamnya ada apa saja, kemudian bagian layanan pelanggan di dalamnya ada apa saja ya, kemudian dirinci. Nah, kemudian bagaimana kalau level 2? Level 2-nya nanti teman-teman uraikan ya, level 1 uraikan semua ya. Utama, bisnis pendukung, level manajerial ini diuraikan semua, nanti saya kasih contohnya ya. Yang contohnya yang tadi ya, yang sudah saya buat tadi contohnya PT ABC itu nanti seperti itu kurang lebih ya. Kemudian level 2 itu ambil salah satu saja ya, level 2 ya. Kalau ini dari proses bisnis utama tapi bagian sales order nih, sales order mana nih? Nah, ini contohnya penerimaan order sales order dari pemasaran ya, saya ngambil salah satu saja ini ya. Untuk rincinya level 2 ini panjang banget level 2 ini karena ini ya. Nah, ini ya. Untuk level 2. Nah, ini ya. Jadi kalau di level 2 ini harus ada start-nya. Ini adalah start itu adalah mulai ya, awal ya. Start-nya di mana nih? Oh, awalnya itu istilahnya input awal. Input awalnya itu dari mana? Nah, ini start-nya ya. Bagian konsumen, pelakunya itu siapa saja di bagian order, sales order itu ada konsumen. Nah, ini kita ambil contoh dulu ya. Sebentar, ini saya clear dulu. Nah, oke. Kita agak malam dikit nggak apa ya teman-teman, biar puas nih. Nanti kan mau UTS biar teman-teman nggak bingung. Kita lihat dulu di sini ya. Excel-nya. Nah, ini adalah contohnya. Sales order itu yang mana ya? Nih, utama. Nah, ini. Penerimaan order atau sales order. Nah, ini ya. Pemasaran. Nah, ini level 1-nya ini. Level 2-nya adalah ini. Memesan barang. Memesan barang itu adalah konsumen, pelakunya konsumen. Menerima pesanan itu bagian pemasaran. Menanyakan kebutuhan pesanan bagian pemasaran. Nah, ini konsumen dengan bagian pemasaran ini adalah bagian yang berbeda. Kalau konsumen itu eksternal, kalau pemasaran itu internal. Ini memesan barang ya. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke gambarnya tadi ya. Ini adalah nah kita masuk ke gambar tadi bisa lagi. Makanya kita perlu kertas kerja ya, biar nggak bingung. Nah, ya, jadi ada kertas kerjanya. Jadi enak nanti gambarnya ya. Di sini konsumen, tunggu. Konsumen. Kita masukkan di sini konsumen ya. Nah, kita masukkan dulu pelakunya. Pelakunya siapa saja tadi ya, di Excel tadi loh ya. Terus kita masukkan, oh ada bagian pemasaran. Kita masukkan pelakunya ya. Karena konsumen dengan bagian pemasaran itu adalah berbeda ya, konsumen itu di luar perusahaan eksternal. Kalau bagian pemasaran ini kita masukkan bagian pemasaran dulu sebentar. Excel-nya tadi kita lihat Excel-nya ya. Bagian pemasaran. Nah, ini bagian pemasaran. Nah, konsumen ini kan eksternal ya. Nah, bagian pemasaran ini internal. Jadi tidak bisa digabung kayak gini mepet gitu nggak bisa ya. Harus ada jarak ya. Nih. Jadi misalnya mau pakai yang ini nih. Ini nggak bisa. Ini nggak boleh ya. Karena apa ya? Karena konsumen ini eksternal, pemasaran ini internal. Jadi tidak bisa mepet gitu ya. Jadi harus ada ini, ada jarak. Nah, ini ya. Jadi untuk mengetahui bahwa konsumen itu adalah pihak luar perusahaan. Jadi tidak bisa digabung. Jadi ini ya, ada jarak di sini gitu ya. Tidak bisa digabung karena beda ya, eksternal dengan internal. Tuh, ya jadi ada artinya ya. Jadi nggak asal gambar ya. Asal gambar yang penting jadi nggak bisa, itu ada maksudnya ya. Tunggu sebentar, saya lihat Excel-nya. Nah, pelakunya apa saja di situ? Nah, bagian pemasaran, bagian desain, ada kasir. Nah,
Pemasaran, desain, dan kasir. Sebentar. Ini bisa dikecilkan ya teman-teman, bisa digeser-geser ya. Bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, bagian pemasaran, kemudian di sini ada bagian desain, bisa bagian kasir. Nah, kita bagian apa ini? Saya lihat Excel-nya sambil buka-buka Excel-nya. Kasir, bagian desain dulu, kemudian bagian kasir ya. Desain dulu baru kasir. Nah, bagian desain ya. Desain, contoh. Nah, kemudian kasir, baru kasir. Kita masukkan di sini, kasir. Nah, ini ya. Nah, ini internal ya. Kalau internal itu dia gabung nih, bisa boleh ya. Kalau eksternal tidak boleh digabung. Ini harus ada jarak ya. Jadi untuk mengetahui bahwa konsumen itu pihak internal. Nah, kita besarkan lagi, kita mulai buat nih ya. Nah, kita mulai lihat aktivitasnya apa. Di sini adalah pertama konsumen itu order ya, tentunya ada orderan ya dari konsumen, order barang. Nah, ini ya, memesan barang. Konsumen memesan barang. Di sini kita masukkan di sini. Memesan barang. Nah, contoh, pesan barang. Nah, memesan barangnya ke bagian siapa ini ya, gitu konsumennya. Oh, kemudian menerima pesan, bagian pemasaran menerima pesan. Nah, bagian pemasaran, kita menuju ke bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran menerima pesan. Menerima pesan dari bagian dari konsumen, kan? Bisa via telepon, via email, gitu, WhatsApp, dan sebagainya ya, ini ya. Ini kan konsumen memesan. Memesannya kemana? Oh, memesannya ternyata ke bagian pemasaran. Kita masukkan ke sini. Kita tarik di sini ya. Ke bagian pemasaran. Nah, sebelumnya kita masukkan di sini ya teman-teman. Di sini start ya. Start itu adalah memulai pekerjaan. Nah, ini ya startnya ya. Awalnya awal proses. Jadi ada input, ada output. Nah, ini. Ini ada garisnya nanti. Tunggu. Ini bisa digeser. Nah, ini ya. Jadi mulai awal nih ya. Konsumen ini adalah input ya. Konsumen memesan barang. Kemudian bagian pemasaran menerima pesan. Nah, ini ya. Nah, karena konsumen itu bagian eksternal, pemasaran internal, jadi kalau melewati ini putus-putus ya. Garisnya putus-putus. Jangan pakai garis yang lurus ini. Jangan ya. Kalau lurus ini adalah untuk internal, ya, antara bagian pemasaran, desain, dan kasir bisa pakai garis lurus ini. Nah, kalau dari eksternal ke internal itu garisnya putus-putus. Jangan pakai garis ini, jangan pakai garisnya ini ya. Nah, ini putus-putus ya, karena ini adalah dari eksternal ke internal, ya. Nah, kita lihat lagi kertas kerjanya ya, kertas kerja yang di Excel ya. Nah, kemudian dari bagian pemasaran itu menanyakan kebutuhan pesanan, ya, gitu ya. Berapa sih butuhnya, pesannya berapa, gitu. Nah, ini ya.
Ini menanyakan. Ini sudah ada contohnya ya teman-teman. Nih contohnya nih. Nah ini lebih mudah. Ini sudah saya contohkan ya. Nah ini ya. Nah menanyakan kebutuhan pesanan. Nah ini ya bagian pemasaran ya kepada konsumen. Bisa kecilkan dikit ya. Nah ini. Sudah ada contohnya teman-teman, nanti bisa ya, bisa membuatnya ya. Nah ini ya. Menanyakan kebutuhan pesanan. Kita bisa menggambar di sini. Nah, bisa juga pakai ini ya teman-teman, misalnya ya. Pakai Bisagi ya, ini ya. Nah, di sini kita tinggal klik di sini bisa. Nah, ini bisa ya, menanyakan kebutuhan pesanan. Kebutuhan pesanan. Nah, nih ya. Nah, di sini juga tidak harus kita geser ini, enggak, tapi bisa juga langsung kita dari sini. Nah, dari sini nih kan ada nih. Nah, ini ada nih. Nah, kita bisa klik di sini. Ini bisa. Nah, ini ya. Bisa di sini. Langsung klik-klik-klik gitu ya bisa. Tuh, nggak usah geser dari sini bisa. Nah, ini langsung ada muncul. Nah, itu ya. Bisa. Mana mudahnya aja lah ya teman-teman. Bagaimana caranya ya. Menurut teman-teman mudah. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat dulu ya. Dari sebelah sini aja ya. Ini sudah saya contohkan ini ya. Menginfokan kebutuhan pesanan atau desain. Nah, ini ya. Menginfokan kebutuhan pesanan atau desain dan seterusnya ya. Nanti teman-teman sudah ada di YouTube ya. Oke. Nah, ini menginfokan. Nah, menginfokannya kemana? Nah, ini tadi menanyakan di sini ya. Bagian pemasaran. Ini tinggal kita tarik aja. Geser. Nah, kita tarik ke sini. Oke. Nah, menginfokan kebutuhan pesanan desain. Contohnya. Ini kemudian menginfokan ke sini, kemudian mencatat order, dan seterusnya ya teman-teman. Ini sudah ada di YouTube saya, ini sudah ada contohnya. Nah, ini contoh lagi ini ya. Misalnya ini kebutuhan di sini ya. Saya contohkan di sini ya. Nah, contohnya di sini, cek kapasitas stok desain yang tersedia. Ini ya, tidak tersedia ternyata. Apakah stok desain tersedia? Kok stok desain tersedia langsung membuat rincian jumlah pesanan. Nah, ini adalah keputusan di sini ya. Ataupun di sini simbol ini adalah antara iya atau tidak. Oh, cek kapasitas stok desain yang tersedia. Ada nggak sih stoknya? Ini contohnya simbol kayak gini ya. Oh, ternyata stoknya tidak ada. Nah, ini adalah pernyataan ya, ada atau tidak, yes atau no. Di sini ya. Cek kapasitas stok desain yang tersedia. Ada nggak desainnya? Oh, desainnya ternyata ada. Kalau desainnya ada, langsung membuat rincian pesanan. Nah, kalau tidak ada, menghubungkan bagian desain untuk mendesain sesuai pesanan. Nah, ini. Kalau tidak ada ke sini, nanti ya prosesnya. Kalau ada nanti langsung di sini prosesnya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah pernyataan ini ada atau tidak ya, simbol kayak ini nih, simbol ini ya, simbol ini ya. Ya, teman-teman ya. Nanti ikutin aja di sini ya, sudah saya buatkan contohnya. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kalau ini sudah digambarkan semua ya. Jadi ingat ya teman-teman di sini kalau internal itu lurus ya, garisnya lurus, tidak patah-patah ya. Namun kalau atau putus-putus kalau melalui ataupun berkaitan dengan eksternal itu putus-putus garisnya ya. Karena ini internal lurus ya. Kemudian setelah selesai proses tersebut ini ada stop. Stop itu warna ini merah ya. Kalau prosesnya udah selesai pakai stop, tanda stopnya ini akhir, tanda merah di sini ya. Jadi jangan sampai nggak ada tanda stopnya. Tanda akhirnya ini adalah
setelah menerima info pembayaran DP kemudian menyampaikan pesanan ke bagian produksi. Jadi proses selanjutnya nanti ada di bagian produksi. Di sini ada tanda plusnya. Jadi ada proses lagi setelah ini, setelah pemesanan barang atau order, sales order, itu nanti disampaikan ke bagian produksi, akan diolah lagi di bagian produksi. Tadi kan ada konsumen pesan tuh ya, order ya. Misalnya pesan aku desain kaos olahraga sebanyak 100 setel misalnya ya. Bagian pemasaran menerima order dari konsumen ya. Kemudian kok sudah ada desainnya belum? Oh, belum ada desainnya. Nah, kemudian menghubungi bagian desain untuk membuatkan desain. Kemudian desainnya sudah jadi, disampaikan lagi ke konsumen. Nah, desainnya seperti ini cocok nggak? Oh, cocok. Kalau cocok, oke ya. Nanti kemudian membayar DP tuh konsumennya ya, uang muka. Nah, kalau DP-nya sudah dibayarkan, baru desain tersebut, jumlah pesanan dan ukuran-ukurannya dan sebagainya diserahkan ke bagian produksi ya. Setelah itu stop prosesnya, sampai di sini stop ya, sales order stop prosesnya. Jadi ada simbol merah ini ya. Kemudian ada lagi simbol di sini, ada tanda plus di sini adalah prosesnya akan berlangsung lagi di bagian produksi. Udah diserahkan tuh ke bagian produksi. Nah, proses selanjutnya diserahkan ke bagian produksi. Nanti di bagian produksi di sini ada proses selanjutnya. Nah, itu ya. Ini adalah proses bisnis ya utama ya, level 2 sales order atau pemesanan barang. Nah, nih sampai di sini ya. Jadi nanti untuk level 2 Ibu hanya minta teman-teman satu saja menggambarkan proses bisnisnya. Jadi jangan banyak-banyak, nanti pusing ya. Kebanyakan ini aja sudah pusing ya. Bisa 1 jaman lebih ini mengerjakan UTS ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jam 21.52 ya, sampai hampir jam 10 malam. Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Jadi nanti kalau pengumpulannya itu kita serahkan sama lembar kerjanya atau cuman ini hasilnya aja, Bu? Yang lembar yang di Excel tadi tuh loh, Bu. Oh, kalau di Excel diserahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena itu kertas kerja ya, kertas kerja. Ya, kertas. Ya, iya. Kalau nggak diserahkan nggak apa-apa, hasilnya ini saja. Jadi yang ada di soal itu aja, udah nggak apa-apa. Kalau kertas kerja diserahkan nggak apa-apa, boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Itu hanya pas bantu saja. Oke, makasih ya, Bu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Bu Rizka gimana? Dah mencoba, Bu? Bisa? Lagi dipelajari, Bu. Ya. Bu. Oke, Mbak Yanti, Kakak Yanti, Kakak siapa ini? Wempi, Kakak Jerry. Udah bisa terbayang? Mbak Nia. Udah bisa, Miss. Oke, sip. Oke, Mbak Nia Ermaya, gimana Mbak Nia? Saya tanya satu-satu nih. Nanti kalau nggak paham, saya ulangi lagi ya. Tapi jangan sekarang ya. Mbak Lela, Mbak Fadila bisa? Sudah tergambar? Aman, Bu. Aman. Mbak Ruby, Mbak Putri, gimana? Aman? Aman, Ibu. Aman, Mbak Putri? Aman, Bu. Oke, alhamdulillah kalau aman. Oke, yang lainnya aman ya, bisa ya? Kalau nggak bisa infoin saya gitu. Bu, nggak bisa, Bu. Ajari lagi dong Zoom meeting bareng-bareng ya. Oke, kita jadwalkan. Jadi jangan satu-satu, nanti di grup aja ya. Bu, lagi dong Bu, caranya gimana gitu ya. Di grup aja nanti kita atur jadwal kapan. Yang jelas minggu ini teman-teman harus kerjakan. Karena tidak cuma modelan bisnis, perilaku organisasi dari mata kuliah saya ya. Perilaku organisasi, pemodelan bisnis, analisis kinerja bisnis. Nah, itu bisnis semua ini. ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kita sampai larut malam ya. Mohon maaf ya. Ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar dan saya doakan semuanya sukses ya. Sukses selalu menjadi pengusaha sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan di kampus untuk UTS. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam.